Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal proses penjadwalan CPU dengan berbagai algoritma. Algoritma pertama yang saya gunakan adalah algoritma FCFS atau First Come First Serve. Nah, dengan ada 5 proses dengan berbagai waktu kedatangan dan waktu proses. Oke, langsung aja. Saya buat. Oke, ada proses yang datang, yaitu P1. P1. Nah, P1 ini ready. P1 siap untuk diproses. P1. Nah, berarti langsung dong diproses. Langsung diproses. P1 diproses. Set. Nah, habis itu di sini lihat nih, ada di waktu kedua ada yang datang, yaitu P2 datang. Tapi P2 di sini dia tidak diproses karena ada P1 yang harus diproses. Jadi dia masuk ke antrian. P2 datang tapi masuk ke antrian. P2. Nah, P1 masih diproses ya. P1 masih diproses. Oke, kita langsung ke waktu kelima. Nah, di waktu kelima, nah iya, P1 kan burst time-nya 7. Sedangkan ini baru di waktu kelima ada si ini, ada P3 yang datang. Ini ada. Oh, ini ditulis dulu. Waktu kedua. Oh, jelek banget. Itu kedua. Itu kelima. Itu ya. Nah, di waktu kedua tadi ada si P2 ya. P2-nya masuk antrian. P2. Nah, di waktu kelima ada P3. Nah, P3 kan masuk antrian juga. Berarti di antrian ada P2. Di sini. Oops, P2 dan P3. Nah, lanjut lagi sampai ke waktu ketujuh gitu. Waktu ketujuh kan selesai nih. Kan bus time sampai 7. P1 selesai. P1 selesai sampai sini. Jadi ini P1. P1 selesai. Nah, berarti langsung ke antrian berikutnya. Antrian berikutnya ada siapa? Ada si P2. Nah, jadi P2 di sini dia ready. P2 ready untuk diproses. P2 ready. Nah, yang ada di antrian apa? Yang ada di antrian P3 dan P4. P4 yang baru masuk. P4. Ya. Nah, berarti ini langsung langsung dikerjakan itu prosesnya si P2. P2 sampai ke uh, plus time-nya 3 ya, berarti sampai 10. Tapi sebelum 10 ada yang datang. Yang datang adalah P5 di waktu ke-9. Nah, ada P5. Berarti P5 masuk ke antrian. Ada P3 yang di antrian, P4 dan P5. Oke. Nah, masih jalan ya, P2 masih jalan sampai ke waktu ke-10. 10 selesai nih. Waktu ke-10 selesai. Nah, di waktu ke-10 mana nih? Merah. Selesai. P2 selesai. Nah, nanti lanjut ke P3. Nah, P3 di sini berarti statusnya apa? Statusnya ready ya. Ready. Ready. Yep. Yang nunggu siapa? Yang antrinya P4 dan P5. P4, P5. Nah, P berapa ini? P3-nya langsung diproses. Nah, sampai burst time-nya 8. Berarti tinggal ditambah 8. Berapa? 18. 18. Nah, 18 si P3-nya selesai. P3 selesai. Nah, berarti si P4 statusnya apa? Statusnya ready. Dia siap untuk diproses. Statusnya ready. Nah, yang masih ngantri siapa? Yang masih ngantri P5.
Nah, berarti ini yang diproses adalah P4. P4 masuk ke proses. Set, sampai dia burst time-nya 2, berarti 20. Sampai ke 20. 20, dia selesai. Nah, ini P4 selesai. Nah, berarti status si P5 ready ya. Dan udah tidak ada antrian lagi. Berarti ini P5. P5 burst time-nya berapa? Burst time-nya 10. Berarti tinggal ditambah 10, yaitu 30. 30. Set. Udah deh, selesai. Selesai di waktu ke 30. Nah, sekarang kita ke waktu tunggu. Nah, waktu tunggu, kita lihat nih. Waktu tunggunya, P0. Ini selesai ya. Ini selesai nih. Nah, hahaha. Nah, waktu tunggu yang P1. P1 kan dia datang di waktu ke 0 dan langsung diproses. Berarti dia nggak nunggu ya. Langsung aja 0. P2. P2 dia datang di waktu ke berapa ini? Waktu kedua. Nah, dia datang di waktu kedua. Baru diproses di waktu ke-7. Berarti 7 dikurangi 2. 5, ya kan? Terus, nah P3 datang di waktu kelima dan diproses di waktu ke-10. Berarti dia diproses waktu 10 dikurangi waktu datang. Waktu datangnya 5. Itu 5. Dan sekarang P4. P4 datang di P4 diproses di waktu ke-18 dan dia datang di waktu ke-7. Berarti dia 11 waktu tunggunya. Sekarang P5. P5 diproses di waktu 20. Waktu 20 dikurangi waktu datang. Waktu datang P5 di waktu ke-9 ya. 11. Set. Nah, berarti total waktu itu sekitar 32 ya. Rata 6,4. Nah, itu untuk yang algoritma FCFS. Nah, sekarang lanjut. Sini saya akan mengajarkan sama soal yang tadi dengan algoritma SJF atau Shorter Job First. Nah, yang non preemptive. Nah, kita gunakan gancatnya ya. Si P1 datang. Kita itu. Nah, P1 datang. Berarti kan P1 dikerjain dong. Oke, warna merah misalkan. P1 dikerjakan. P1 dikerjakan. Nah, di detik ke berapa nih? Detik kedua, misalkan di sini, si detik kedua ada yang datang. Yang datang siapa? Yang datang P2. Tapi P2 tidak langsung dikerjakan, dia masuk ke antrian. Nah, gitu ya. Kita lanjut lagi ke detik kelima. Di detik kelima, misalkan di sini, detik kelima, ada yang datang. Yang datang adalah P3. Berarti dia masuk ke antrian lagi. Ya, masuk antrian. Nah, P2 dulu. Antrian pertama, antrian keduanya si P3. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke detik ke-7 atau waktu ke-7. Masuk ke waktu ke-7. Misalkan di sini 7. Nah, di detik ke-7 kan burst time si P1 selesai ya. Berarti ini selesai sampai di sini. Set, kita kasih garis P1 selesai. Gitu. P1. Jadi ini
dikerjakan adalah P1 semua. Sini P1. Nah, ada yang datang. Yang datang adalah P4. Tapi yang ready di sini adalah yang burst time-nya paling sedikit gitu. Yang paling sedikit siapa di sini burst time-nya? P4. Nah, jadi P4 langsung dikerjain di sini. Itu. Kita ganti warna hijau. Nah, yang sini P4 yang dikerjakan. Datang P4, P4 dikerjakan. Karena dia burst time-nya paling sedikit di antara antrian yang lain gitu. Di P4, setelah masuk, dia langsung dikerjakan. P4. Gitu ya. Nah, di sini yang masih di antrian siapa? P2. P2, P3. Dia masih ngantri nih. Yang P4 dikerjakan karena dia burst time-nya paling sedikit gitu kan, 2 nih. Nah, berarti kan diselesaikan dulu nih si siapa? P4. P4 selesaikan 2, berarti tinggal 7 tambah 2. 7 tambah 2 adalah 9. Berarti di 9, oh, 9 si P4 selesai. Nah, ini wilayahnya P4, ini wilayahnya P1. Ya. Nah, di detik 9 ada yang datang nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti yang dikerjakan siapa? Dikerjakan yang adalah yang burst time-nya paling sedikit di antara P2 dan P3. Nah, di sini yang paling sedikit adalah P2. Nah, berarti sini masuk P2. P2. Yang antri siapa? Yang antri P3. P3 gini ya. Set. Nah, di detik ke-9 juga ada si P5 datang. Nah, P5 masuk ke antrian. Gitu ya. P5 masuk ke antrian. Tadi kenapa P2 duluan? Karena P2 itu paling sedikit gitu di antara P2, P3, dan P5. Nah, kita selesaiin dulu P2. P2 kan butuh burst time 3, berarti tinggal 9 ditambah 3 adalah 12. 12. Nah, di 12 si P2 selesai. P2 selesai. Nah, yang dikerjain siapa? Yang dikerjain adalah yang paling sedikit di antara P3 dan P5, yaitu adalah P3. Nah, berarti yang antri di sini siapa? P5. P5 dulu. Nah, yang dikerjain si P4. Kok P4? P3. P3. Nah, di P3 dia kan burst time-nya adalah 8. Berarti tinggal 12 tambah 8 adalah 20. 20 ini ya. 20. Nah, di 20 si P3 selesai. Beres, selesai. Nah, ini wilayahnya P3 nih segini. Gitu ya. Nah, berarti yang di detik ke-20 masih ada nggak sisanya? Masih ada nggak sisanya? Udah nggak ada ya. Yang P5 kan langsung dikerjain karena dia yang terakhir. Gitu. Tinggal P5. P5 sampai 30 detik, waktu ke 30 gitu ya. Bukan detik. Waktu ke 30. Nah, ini selesai. Itu. Set. Nah, sekarang yang kita hitung adalah waktu tunggu. WT. Saya simbolkan WT gitu ya. Untuk P1. P1. P1 ada waktu tunggu nggak? Nggak ada ya, dia detik ke 0 langsung kerjain, berarti 0. P2. P2. Nah, kita cek P2. Mana P2? P2 dia datang di nih, dia datang di sini ya P2. P2 datang di sini. Gitu ya. P2 datang di sini. Nah, tapi dia dikerjakan di sini. Titik 9. Berarti 9 dikurangi 2 adalah 7.
Itu ya. P3. Nah, P3 mana P3? P3 di sini. Dia datang di 5 ya. Dan dia mulai dikerjakan di 12. Berarti 12 dikurangi 5. 7 juga. Sekarang P4. P4 mana P4? Nah, ini P4. P4 dia datang. Oh, ini belum ditulis tadi ya. P4 datang. Dia datang di detik ke-7 ya. Dia datang ke detik ke-7. P4 tapi langsung ready gitu ya. Ready. So dikerjain ya langsung. Set, langsung ngerjain gitu ya. Dia datang di detik ke-7. Selesai di bukan. Dia datang di 7 dan langsung masuk ke itu, langsung dikerjakan 7. Nah, berarti dia waktu tunggunya 0. Itu ya. P5. Sekarang P5. P5 dia datang di sini. Dia datang di sini sebagai antrian. Dia datang di 12. Terus dia selesai di bukan. Dia datang di 9 dan mulai dikerjakan di 12. Berarti dia nunggu sekitar 3 satuan waktu. Nah, ini adalah waktu tunggu masing-masing proses. Jadi kalau waktu tunggu total, waktu tunggu total berarti tinggal dijumlah. Sama dengan 7 tambah 7, 14. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 7, 17. 17 ya. 17 satuan waktu. Nah, 17 satuan waktu. Sekarang berarti kalau rata-ratanya atau min gitu ya, saya tulisnya min aja. Oke. Oh. Ya, nggak apa-apa gitu aja. Berarti tinggal 17. Ya, 17 dibagi banyak proses. 5. Berarti sekitar 15 bagi 5, 3. Sisa 2. 2 bagi 5. 2 bagi 5. Sisa 2. 20. 20 bagi 5. 4. Berarti sekitar 3,4 satuan waktu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma yang ketiga ya, SKF preemptive. Oke. Nah, waktu kenal datang nih si P1. P1 datang. Dan dia statusnya ready ya. P1. Nah, nanti dia langsung di proses P1. Nah, gitu ya. Di situ setelah waktu kedua, datanglah si P2. Ya kan? Nah, berarti kan si P1 udah berkurang nih. Udah berjalan 2 satuan waktu. Nah, berarti ini kan tinggal masih ada 5. Dia udah berkurang, udah diproses selama 2 satuan waktu. Nah, tapi kita lihat nih, kita bandingin. Bandingin 5 sama 3. Kan 93 ya. Berarti yang didahulukan ya yang apa? Yang 2. Nah, berarti si P2 ini kan datang nih, tapi dia statusnya langsung ready karena burst-nya lebih kecil dari proses yang sedang berjalan. Berarti ini statusnya ready. Sedangkan si P1 jadi masuk tunggu. Ini ya, P1. Oke. Nah, nanti ini P2. P2 jalan. P2. Nah, P2 burst time-nya 3. Berarti dia selesai di 5. Dia selesai di 5.
Ups. Nah, dia selesai. Berarti kan si P2 selesai. P2 selesai. Oke, P2 selesai. Habis itu kan di setelahnya ada P3 ya. P3 datang nih. P3 datang, kita bandingin sama yang ada di antrian. Yang ada di antrian apa? P1. Berarti P1 di sini. P1 kan bus time-nya 5, sedangkan P3 8. Nah, berarti yang didahulukan P1 ya. P1 statusnya ready lagi dia. P1 statusnya ready. Sedangkan yang baru datang si P3 dia masuk ke antrian. Jadi proses dong si P1. P1 nih ya. P1. Nah, tapi setelah berjalan 2 detik lagi, ternyata ada di waktu ketujuh, ada si yang datang, yaitu P4 di waktu ketujuh. Nah, berarti kan udah berjalan 2 detik ya. Berarti si apa ini? Bus time P1 berkurang lagi 2 detik, sisanya 3. Masih ada 3 bus time-nya dia. Nah, tapi ada yang datang si siapa tuh? Si P4. Nah, P4 bus time-nya 2. Sedangkan si P1 bus time-nya 3. Nah, berarti yang didahulukan yang lebih kecil. Berarti P4 langsung ready dia. Masuk langsung ready. P ini. P4. Ya kan? P4 ready. Nah, yang di antrian siapa? Yang di antrian P1, P3. Nah, P1, P3. Oke. Nah, berarti yang diproses si P4. P4. P4 plus time-nya 2. Berarti 7 tambah 2, 9. 9 ya. Ups, pindah gitu 9 ya. Nah, si P4 selesai. P4 selesai. Ini 9 ya. Nah, ada 9. Nah, kebetulan di waktu ke-9 ada yang datang, yaitu P5. Berarti kita bandingin tuh. Yang paling kecil, ini P13, P38, P5 10. Berarti yang paling kecil P1. Nah, yang dikerjain berarti P1. P1 statusnya ready. P1. Nah, yang jadi antrian berarti P3 dan P5. Ini ya. Berarti si P1 masuk. P1, P1 dikerjain. Proses. Bus-time-nya 3, berarti ditambah 3 sama dengan 12. Jadi dia finish nih di 12. 12 finish. P1 selesai. Selesai. Sisa P3 dan P5. P3 dong yang ready ya. P3 karena bus-time-nya paling kecil. Set. Nah, yang antri P5. Itu ya. Berarti ini P3. Nah, P3 bus time-nya berapa? 8. Berarti tinggal 12 tambah 8. Itu 20. 20. Nah, berarti di waktu ke-20 P3 selesai. Berarti ya si P5 statusnya ready ya. P5 ready. Oke. P3 selesai. P5 bus time-nya 10. Berarti tinggal ditambahin 10. 30. Oke. Selesai. Selesai ini ya. Proses selesai semua. Nah, sekarang kita tinggal menghitung waktu tunggu. P0. P0 kan datang di waktu ke 0. Set, dia udah berjalan selama 2 detik.
tapi dia ketunda dan lanjut lagi di berapa ini? Waktu kelima. Berarti 5 dikurangin berarti sama dengan 5 dikurangin pertama 2. Ya kan? Kurangi 2. Dia kan udah berjalan 2 detik. Nah, tapi dia ke pause lagi nih. Dan baru dilanjutkan lagi setelah 2 detik lagi gitu ya. Di waktu ke-9. Ya kan? Iya dong. Berarti bentar. Dari 5 ke 9, 4 ya. 4. Ya kan 4 ya? 4 benar. Dia selama 4 detik 2 tambah 2. Berarti dia nunggu. Oke, langsung aja deh. Berarti kan dia pertama dia nunggu selama 3 detik. Di situ dia berjalan selama 2 detik. Ya kan? Berarti habis itu dia nunggu lagi berapa nih? 7 ke 9. 7 ke 9 berapa? 2. Berarti dia nunggu 3 tambah 2. Berapa tuh? 5. 5 ya. Berarti dia nunggu waktunya 5. Nah, oke. Sekarang ke P2. P2 datang di waktu kedua dan langsung dikerjakan. Dan nggak di pause-pause ya. Nanti dia 0. Dia nggak nunggu sama sekali. Sekarang kita cek P3. P3 datang di sini nih. Di waktu kelima. Dan baru dikerjakan di waktu ke-12. Berarti dia nunggu selama 7 detik ya. 7 detik. Sekarang cek P4. P4 datang di waktu 7 dan langsung dikerjakan. Berarti dia nggak nunggu. Sekarang cek P5. Nah, biar sama ya. Kita coret. P5 udah selesai. Nah, kita cek. Dia kan datang di waktu ke-9. Dan baru dikerjakan di waktu ke-20. Berarti dia nunggu selama 11 detik. Nah, berarti total waktunya adalah 23. Sedangkan rata-rata waktunya adalah 4,6. Oke, selanjutnya adalah algoritma iterative scheduling non preemptive. Kita langsung aja ya. Kita masuk ke, nah ini perbedaannya dia ada prioritas ya, kolom prioritas. Nah, kita sepakati kalau misalkan yang paling kecil itu prioritasnya lebih tinggi, sedangkan yang lebih besar itu prioritasnya lebih kecil gitu ya. Nah, kita masuk ke 0. Waktu ke 0. Waktu ke 0 ada siapa? Ada P1, dia ready. Whips. P1 dia ready. Ya kan? Itu langsung diproses. P1 langsung diproses. Nah, selang beberapa saat ada di waktu kedua. Di waktu kedua ada P2. Nah, P2 ini kita lihat dulu. Kita bandingin sama yang lagi diproses. Yang lagi diproses kan P1. P1 prioritasnya 4, sedangkan P2 prioritasnya 1. Nah, berarti P2 didahulukan ya. P2 didahulukan. Berarti P2 di sini statusnya ready. P2 ready. Sedangkan P1 dia masuk ke antrian. P1. Nah, berarti P1 ke pause di sini ya. Tunda, disodok sama si P2. P2. Nah, kalau dilihat P2 itu kan prioritasnya paling tinggi, berarti dia diselesaikan langsung ya. Berarti dia terus time-nya 3, berarti 2 tambah 3, 5. Kebetulan nggak ada ya, nggak ada di antara ini yang datang ya. Nah, di sini P2 selesai. P2 selesai. Nah, di waktu kelima, kebetulan ada si P2. Nah, di antrean kan ada P1. Dan ada yang datang lagi P3.
kita cek P1 dan P3 prioritasnya lebih tinggi mana. Nah, prioritasnya lebih tinggi P3 ya, karena dia lebih kecil, dia 2. Berarti P3 dia statusnya ready. P3 statusnya ready. Nah, si P1 dia nunggu. P1 dia nunggu. Ya, P3 dikerjakan prosesnya P3. P3 bus time-nya berapa? 8. Berarti kalau selesai kira-kira di 13. Di 13 ya. 13. Oke. Tapi di antara di sini ada yang datang kan, ada si P4 dan P5. P4 itu di waktu ke-7, terus P5 itu di waktu ke-9. Nah, di waktu ke-7 kita cek dulu di waktu ke-7. Di waktu ke-7. Waktu ke-7 kan P4 datang. P4 datang. Yang lagi diproses P3. P3 sama P4 lebih prioritas P3 ya, berarti P4 masuk ke antrian. Berarti yang ada di antrian ada siapa aja? Ada P1 sama P4. Oke, lanjut ke waktu ke-9. Waktu ke-9 ada P5. Kita cek. Yang lagi diproses kan P3. P3 sama P5 lebih prioritas mana? Oh, lebih prioritas P3. Berarti lanjut. Nanti P5 masuk ke antrean. Berarti di sini antreannya ada P1, P2, dan P5. Sampai ke waktu ke-13. Selesai nih. P3 selesai. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek lagi. Dari prioritas, mana nih yang paling diprioritaskan? Oh, ternyata P5. Berarti di sini P5 statusnya ready. P5 ready. Nah, yang diantrean siapa? P1 dan kok P2 ini? P4. Ini salah ya, maaf. P1 dan P4. Nah, nanti yang diproses apa nih? Yang diproses adalah P5. Ups. P5. Oke. P5 burst time-nya 10. Berarti di waktu ke-23. Hup, gitu ya. Di waktu ke-23 berhenti. Nah, P5 selesai. Sisa P4 dan P1. Kita lihat prioritas sama ya, sama-sama 4. Nah, berarti kalau sama-sama 4, kita lihat burst time-nya yang paling kecil, yaitu P4. Nah, berarti P4 statusnya ready di sini. P4 statusnya ready. Sedangkan yang antri adalah P1. P1. Oke, ini P4 kerjakan. P4 burst time-nya berapa? 2. Berarti 25. Sampai sini ya, 25. Nah, P4 selesai. Set ya. Ini di waktu ke-25. Nah, berarti itu dah. Berarti sisa P1. P1 ready. Nah, udah P1 diproses sini sampai selesai. Tambah 7. Tunggu, ada yang salah kah? Ada yang salah perhitungan, kalau sama-sama 30. Oh iya, saya lupa. Ini kan udah dikerjakan ya. Ini kan udah dikerjakan 2 saat nih. 2 satuan waktu. Berarti ini udah berkurang 2 ya, berarti tinggal 5. Nah, pas ya 30. Berarti P1 selesai di waktu ke-30. Set. Nah, itu ke-30 selesai. Nah, sekarang kita hitung waktu tunggu. P1 kan datang di 0, langsung diproses. Tapi dia ditunda, tapi udah berjalan selama 2 saat. Dia ditunda sampai ke 25. Berarti kan tinggal
dia nunggu dari 2 sampai 25, berarti 23 satuan waktu, ya kan? Dia nunggu selama 23 satuan waktu. Sekarang kita masuk ke P2. P2. P2 datang di waktu kedua, langsung diproses. Berarti dia nggak nunggu, 0. P3. P3 datang di waktu kelima, langsung diproses, berarti 0. P4. P4 datang di waktu dia datang di waktu ke-7 dan baru diproses di waktu ini nih, si 23. Berarti 23 dikurangi 7. 16, ya kan? Iya, 16. Berarti waktu tunggunya dia 16 satuan waktu. Sekarang P5. P5 datang di waktu ke-9 dan dia mulai dikerjakan di waktu ke-13, berarti 4 satuan waktu. Oke, berarti total waktu tunggunya adalah 43 dan rata-rata waktu tunggu adalah 8,6 satuan waktu. Oke, selanjutnya priority scheduling non preemptive. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke waktu ke 0. Waktu ke 0, lihat ada siapa? P1. P1 statusnya ready. P1. Oke. P1 statusnya ready. Nah, jalan sedikit waktu, ada datang si P2 di waktu kedua. Oh iya, dilupa itu. Berarti ini diproses ya P1. Nah, karena P2 prioritasnya lebih tinggi. Oh, ini yang sebelumnya ya, belum dihapus. Hapus dulu deh. Nah, karena prioritasnya lebih tinggi, berarti kan P2 didahulukan ya. Ini berarti P1 di stop dulu. Nah, P2 dia langsung ready. P2 si P1 masuk ke antrian. Nah, dia di antrian yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Nah, berarti si P2 diproses. Nah, berarti dia selama 3 satuan waktu sampai 5. Sampai waktu kelima. Di waktu kelima, si P2 kan selesai. P2 selesai nih. P2 selesai. Nah, P2 selesai. Yang ada di antrian siapa? Yang ada di antrian P1. Sama yang baru datang adalah P3. Nah, P3 kan statusnya lebih tinggi. Berarti si P3 statusnya ready. P3 statusnya ready. Nah, yang nunggu si P1. P1 adalah di urutan yang paling atas. Oke. Nah, selanjutnya si apa lagi lanjutannya ke berarti P3. P3 masuk sini. Oke, P3. P3 burst time-nya 8, nanti selesai di 13. Ini sama kayak sebelumnya ya. Ini 13. Tapi di waktu ke-7 sama waktu ke berapa? 9 ada yang datang, 7 sama 9. Oke. 7 sama 9. Di 7 ada yang datang. Yaitu adalah M4. M4 berarti masuk antrian. Karena dia prioritasnya kurang ya. P4. Jadi P1, P berapa ini? P4. Sama di ini juga, berarti P1, P4, sama P5. Nah, di waktu ke-13, P3 selesai. Oke. Karena P3 selesai, berarti ya yang dilihat yang prioritasnya paling tinggi yaitu
P5. Nah, berarti P5 di sini ready. P5 ready. Nah, di sini ada P1 sama P4. Berarti sini P berapa ini? P5 dikerjakan sampai ke selesai. P5 selesai di 10 ini ya. 10 satuan waktu, berarti ini 23. Nah, di 23 berarti yang sisanya apa? Sisanya tinggal P1 sampai 4. Karena prioritasnya sama, perbedaan dengan yang preemptif, kalau yang sebelumnya kan dilihat dari burst time. Nah, kalau yang ini dia tidak berdasarkan burst time gitu. Kan? Kalau yang non preemptif ini tidak berdasarkan burst time. Dia berdasarkan siapa yang datang duluan. Nah, di sini yang datang duluan kan P1 ya. Nah, berarti P1 yang dikerjain. P1. Berarti yang statusnya ready P1. P1. P1 statusnya ready sama P4 statusnya antri. P1 burst time-nya sisa 5, ada 7 udah ini 2 ya. Berarti dikerjakan sampai 5, berarti 28. 28, udah nggak apa-apa. Oke, merah aja. 28, nah berarti P1 selesai. P1 selesai. Sisa yang ready siapa? Ready dikerjakan adalah P4. P4 burst time-nya 2, berarti 30. Nah, ini P2 diselesain ya. P2. T P2 juga. Oh, P2, P4. Mohon maaf. P4. P4 selesai. Oke. Sekarang masuk ke waktu tunggu. P1 dia udah dari 2 dia dimulai lagi di waktu ke 23, berarti 23 dikurangi 2, 21. P2 nggak nunggu 0. P3 nggak nunggu 0. Kan? P4 datang di 7, dikerjakan di 28. Jadi 21. P5 P5 dari ini 9 ke 13 berarti 4. Nah, berarti totalnya adalah 46 dan rata-ratanya adalah 92. Selanjutnya, sekarang masuk ke round robin ya. Nah, di sini tuh bedanya arrival time ya, untuk waktu kedatangannya adalah sama gitu. Jadi di waktu ke 0 di sini ada P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Nah, yang diproses pertama adalah yang paling atas. Berarti yang diproses adalah P1. Nah, perbedaannya lagi, jika round robin di sini dia menggunakan quantum time. Nah, quantum time ini yang mengatur pergantian dari proses gitu. Nah, jadi kan ini 2 satuan waktu. Berarti dari 0 ditambah 2. Berarti 2 ya. Nah, pada saat di sini P1 selesai gitu. Diganti dengan yang bawahnya, berarti P2 ready. P2 ready, P3 nunggu, P4, P5, nah P1 paling bawah gitu. Nah, sekarang berarti yang diproses adalah P2. P2. Nah, berarti tadi P1 udah, dia kan burst time-nya 7. Burst time-nya 7. Udah dilakukan atau diproses selama 2 satuan waktu. Berarti tinggal 5. Ya, ditulisnya di mana ya? Ini aja lah ya. Oh. Ups, jangan di situ dah. Ya gini dah apa? 5. Atau gini aja, ganti aja.
Nah, berarti burst time-nya tinggal 5. Lihat ya, ini saya ganti. Nah, burst time-nya, burst time-nya tinggal 5. Nah, sekarang P2. P2 sama, dia ngikutin quantum time-nya. Quantum lagi saya tulisin, quantum. Quantum time-nya. Nah, berarti tambah 2, 4. Nah, berarti P2 selesai. P2 selesai, berarti lanjut ke P3. Berarti P3-nya ready. P3 ready, P4 nunggu, P5 nunggu, P1 nunggu, P2 paling bawah ya. Nah, berarti di sini lanjut ke P3. P3. Berarti si P2 sisa berapa? Dikurangi 2, sisa 1 ya. Sisa 1. First time-nya. Oke. Nah, P3 dia diproses juga selama quantum time, berarti tambah 2 lagi, 6. 6. Nah, P3 berarti P4 ready. P5 nunggu di bawah, P1, P2. Nah, kita lihat P3. P3 dikurangi 2 masih 6. Berarti dia masih ikut antrian ya, P3. Kita lanjut. Berarti di sini diproses adalah P4. P4 kita cek. Oh, dia burst time-nya 2. Berarti dia selesai gitu ya. Berarti dia selesai. Berarti dia burst time-nya udah 0 nih. Berarti udah selesai gitu. Kalau sebelumnya kita coret, nah gitu ya. Kita coret. Gitu deh. Set. Nah gitu deh. Kita coret. P4 selesai. P4 selesai selama 2, berarti 8. Berarti habis P4, P5 ready. P5 ready. P1, P2, P3, P4 udah selesai. Kita lanjut ke proses selanjutnya adalah P5. P5 berarti jadi 10. Habis 10 berarti ini P1 lagi, P2, P3, P4 udah selesai, P5 kita cek. P5 dikurangi 2, berarti sisa 8. Burst time-nya masih ada 8, berarti dia masih ikut antrian P5. Kita lanjut ke P1 lagi, P1. Berarti jadi 12. Berarti ini yang ready-nya adalah P2, P3, P5. Kita cek P1. P1 dikurangi 2, masih 3. Berarti masih ikut antrean P1. Kita lanjut lagi, berarti proses selanjutnya adalah P2. Diproses selama 2 satuan waktu, berarti jadi 14. Berarti ini P3, P5, P1. Nah, P2 kita cek. Oh, P2 tinggal 1 ternyata. Oh, berarti ini nggak 14, jadi 13. Karena dia cuma 1. Gitu. Nah, oke, gitu ya. 13. Berarti P2 udah nggak ikut antrean. Berarti ini tinggal 0. Berarti ini kita coret. Kita coret. Hut. Nah, tuh. Kita lanjut lagi ke P berapa ini? P3. P3. Tambah 2. Quantum time-nya. Berarti 15. 15 berarti ini P berapa? P5 standby. Ready. P1 nunggu. Nah, kita cek P3. P3 mas 6 dikurangi 2. Berarti 4. Oh, berarti masih ikut ya. 4. Masih ikut P3. Nah, habis itu P5. P5. Nah, P5 berarti jadi 17. 17 waktu. Habis P5 berarti P1, P3. P3. Nah, kita cek. P5 8 dikurangi 2 berarti jadi 6. Berarti masih ikut. Dia masih ikut antrean. Nah, berarti kita lanjut ke P1. P1 berarti ini ditambah 2 jadi 19. Habis itu berarti ini P3. P3 ngantri, P4, P5 ngantri. Kita cek P1. P1, oh berarti masih 1. Itu kan kurangi 2, berarti sisa 1 burst time-nya. Berarti ini masih ikut ya, P1. Nah, ini berarti ini P3. P3 berarti tambah 2 jadi 21. Berarti ini P5, P1,
P3 masih ya, ini kita kurangi jadi 2. Jadi P3 masih ikut antrean P3. Kita lanjut ke P5. P5 berarti ditambah 2 jadi 23. P1, P3, ini P5. P5 berarti jadi 4. Kurangi 2 gitu ya. Nah, berarti ini kita lanjut ke P1. P1, dia kan sisa burst time-nya cuma tinggal 1 ya. Berarti ini ditambah 1, 2, 4. Nah, P1 habis. P1 selesai. Berarti ini sisa P3, P5. Nah, ini P1 kita coret aja ya. Ini udah jadi 0. Burst time-nya udah habis. Kita draw. Nah, ini habis, selesai. Lanjut. Oke, sekarang berarti ke P3. P3. P3 berarti jadi 26. 26. Ini P5 ready. Kita cek P3. P3, oh udah habis ya. Sisa 2, berarti sisa 0. Habis. Kita coret. Nah, P3 habis. Berarti sisa P5. P5, karena tinggal P5, berarti dia habisin burst time-nya. Berarti jadi 30. Atau 2, karena ngikutin quantum berarti jadi 28. P5 jadi 28. Tetap P5 lagi. P5 lagi. Sama aja sih, langsung ya selesai. P5 selesai. Nah, sekarang waktu tunggunya. Nah, cara ngeliat waktu tunggu itu dari belakang kita cek. Kita mau ngecek P1 dulu. Kita cek dari belakang. P1 dia mulai paling terakhirnya di ini ya. Detik ke 20. Apa ini? 0, 5, set, 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 set. Benar ya, 23. 23. Nah, P1 udah mengalami berapa kali proses. Nih, cek berarti udah 2. Nah, kedua. P1, ini kan P1. P1 udah ngalamin 2 berarti 4. P1 lagi udah ngalamin 2 lagi berarti 6. Berarti 23 dikurangi 6. Berapa tuh? 17. Berarti waktu tunggunya dia 17 waktu, satuan waktu. Sekarang ke P2. P2 cek paling belakang. Ya, paling belakang mulai di mana? Paling belakang mulai di sini ya. Di waktu ke-12. Waktu ke-12. Tapi dia udah mengalami proses selama 2 apa ini? 2 satuan waktu. Berarti 12 dikurangi 2, 10. Dia nunggunya 10. Nah, sekarang P3. P3 kita cek paling belakangnya dia di 24. Nah, 24 kita cek P3 mana? P3 udah ngalamin 2. P3 lagi mana? Nih, udah ngalamin 2. Berarti jadi 4. Udah ngalami diproses 2 juga berarti 6. Berarti 24 dikurangi 6, 18. 18 ya. 18. Sekarang P4. P4 dia mulainya di waktu ke-6. Ya kan? Tapi dia nggak muncul dulu lagi, dia sekali doang ya. Nanti 6. Dia nunggunya selama 6. Ya kan? Selama 6. Selama 6. 6 waktu. Oke. Sekarang P5. P5 dia paling terakhirnya di ini ya, di yang 26 ya. Yang 26 ini 26. Kan dia diproses terus ya. 26. Ini dia udah mengalami berapa ini? Ini sini ya. 2, 4, 6. Udah mengalami 6 ya. Nanti 26 dikurangi 6, 20. Nah, berarti totalnya itu 71 dan rata-rata waktu tunggunya adalah 14,2. Oke, sekian
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.